Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Bapak dan Ibu. Kita bisa kembali silaturahim ya secara daring gitu dalam jaringan. Eh, Insya Allah niat kita sama-sama baik tolabul ilmi melalui forum ini, khususnya berkaitan dengan memahami hakikat asesmen kompetensi minimum yang saat ini sedang barangkali ya sedang hits lah ramai gitu ya. Salawat dan salam kita curah sampaikan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Waalaikumsalam. mengawali sesi diskusi webinar malam ini, sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu bisa melihat tayangan slide yang saya tayangkan? Iya, bisa. Ada, Pak. Baik. Saya juga melihat ada beberapa orang yang sebetulnya pernah ikut telah mengikuti sesi penjelasan yang saya sampaikan ini di sesi yang lain gitu ya. Tidak apa-apa, ada Bu Mela Cilegon, ada Bu Tuti dan teman-teman lain yang saya sih nganggapnya sudah ngolotok gitu ya, nanti bisa saling berbagi di ruang ini. Dan mohon maaf kalau penjelasannya berulang gitu. Baik Bapak Ibu, saya membuat judul itu tentang hakikat, walaupun sebetulnya nanti ada juga penjelasan secara teknis, tapi poin utama yang ingin saya coba bagikan itu tentang hakikat. Jadi jangan sampai ada persepsi-persepsi yang merupakan ya kurang tepat lah, terjebak dengan teknis, terjebak dengan rasa takut gitu kan. Makanya saya coba ambil judul tentang hakikat AKM. AKM itu apa sih gitu ya. Saya ingin awali presentasi ini dengan pertanyaan-pertanyaan kepada kita semua sebagai guru gitu. Bapak dan Ibu, ya sebagai guru saya meyakini karena AKM ini adalah assessment, penilaian. Jadi kalau sudah bicara penilaian, ya saya yakin sebenarnya bukan hal baru, bukan istilah baru gitu kan. Itu sudah menjadi tugas keseharian kita, di mana kan kita sebagai guru diminta untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan juga sehingga assessment padanan kata dari penilaian yang dibahas Indonesia itu, ya itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bahwa ada klasifikasi berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar, bahwa penilaian hasil belajar itu berdasarkan peraturan tersebut itu diklasifikasi ada penilaian hasil belajar oleh pendidik, lalu ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan ada juga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Maka hakikat dari AKM ini kalau kita kaitkan dengan regulasi yang tadi, inilah ya bentuk dari terjemahan dari penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Karena AKM ini memang program pemerintah, direncanakan oleh pemerintah, dilaksanakan juga oleh pemerintah, lalu pembiayanya pun bersumber dari anggaran pemerintah, APBD dan APBD. Jadi AKM ini hakikatnya terjemahan dari Permendikbud nomor 4 sebagai bagian dari penilaian hasil belajar oleh pemerintah gitu ya. Nah, ada baiknya kita coba lihat kembali, ingat kembali 3 konsep penilaian yang selama ini secara teori kita pelajari. Sebagian besar kita mungkin selama ini sebelumnya mengenal ada 2 istilah, itu formatif dan sumatif, yang sekarang istilahnya dibarukan menjadi ini. Ada 3, ada off learning, for learning, dan as learning. Off learning itu penilaian terhadap pembelajaran, terjemahannya, lalu for learning penilaian untuk pembelajaran, dan as learning itu penilaian sebagai pembelajaran. Apa yang dapat kita maknai dari ketiga istilah ini? Saya ingin sampaikan ini di awal karena ini hakikatnya ada di sini sebetulnya. Andaikan kita pahami poin yang ini, insya Allah tidak akan ada rasa takut terhadap AKM itu gitu ya. Justru ada rasa tantangan, menantang gitu ya, dalam hal melaksanakan tugas kita sebagai guru. Oke. Kalau ditanya misalkan sebagai guru, kapan kita melaksanakan penilaian selama ini? Ada tidak penilaian yang kita laksanakan di akhir semester? Ada. Yang kita kenal dengan PAS itu kan, di akhir semester. Untuk semester ganjil itu PAS, di akhir semester genap itu kan kita kenal dengan PAT, walaupun sama-sama dilaksanakan di akhir semester. Lalu ada tidak bentuk penilaian lain selain yang dari semester? Ada beberapa teman sekolah yang melaksanakan penilaian di tengah-tengah semester walaupun tidak semuanya. Nah, kita kenal sebagai PTS gitu kan. Ada PTS, ada PS. Ada nggak bentuk penilaian yang lain? Ada PH.
Nah, kalau PAS itu dilaksanakan di akhir semester, lalu PTS dilaksanakan di akhir semester, nah, kapan kita melaksanakan PH atau penilaian harian? Apakah setiap hari? Ya, tidak gitu ya. Bahwa PH itu dalam konteks kurikulum 2013 yang pendekatan pembelajarannya menerapkan pembelajaran tematik, itu PH itu idealnya dilaksanakan di akhir subtema. Ya. Kalau belum mampu ya bolehlah melaksanakan PH di akhir tema. Asumsinya karena satu tema itu adalah satu buku dan berisi 3-4 subtema. Untuk kelas tinggi itu 4 subtema, sedangkan kelas rendah itu adalah 4 subtema juga. Yang kelas tinggi itu 3 subtema tambah 1 literasi gitu. Jadi asumsinya memang satu buku, satu tema itu selesai dalam 1 bulan, walaupun tidak selalu demikian. Artinya PH itu bisa saja dilaksanakan 1 bulan sekali setelah satu buku selesai gitu ya. Tapi kalau harus ditanya idealnya apakah di akhir bulan atau di akhir pekan? Saya sih berpendapat idealnya PH itu baiknya dilaksanakan di akhir subtema. Jadi setelah 6 PB, PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu akhir subtema laksanakan penilaian. Karena satu tema itu kan berisi atas 4 subtema. Jadi setelah satu subtema langsung laksanakan penilaian, itu idealnya. Jadi ada PH yang dilaksanakan per akhir pekan atau per akhir bulan, itu kan per akhir tema atau subtema, silahkan dipilih gitu. Lalu ada juga penilaian yang dilaksanakan di tengah semester dan juga penilaian yang dilaksanakan di akhir semester. Nah, ketika kita melaksanakan 3 bentuk penilaian tadi, PH, PTS, dan PAS, khususnya dalam ranah pengetahuan, ada tidak instrumen berbentuk soal yang kita berikan ke anak? Ada, gitu kan ya, ada. Nah, soal tersebut kita serahkan ke anak, anak mengerjakan. Hasil kerja anak itu diperiksa nggak oleh kita? Ya harus kita periksa. Lalu setelah diperiksa itu ada skor nggak? Ya kita skor. Lalu skornya dikonversi menjadi nilai nggak? Ya. Jadi mulai diperiksa, diskor, dikonversi menjadi nilai. Dan setelah itu apakah nilai hasil PH, PTS, PS tadi masuk? Ya, masuk ke buku nilai. Selama nilai-nilai tersebut sudah memenuhi ketentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi diupayakan nilai yang masuk buku nilai itu adalah nilai-nilai yang sudah mencapai KKM. Jika ada peserta didik yang belum mencapai KKM pada 3 bentuk penilaian tadi, upayakan diremedial dulu sampai dia mencapai KKM, baru nanti nilainya dimasukkan ke penilaian. Kenapa? Karena jelas nilai-nilai tersebut yang bersumber dari PH, PTS, PS tadi itu akan menjadi komponen nilai yang akan dikalkulasi berdasarkan rumus tertentu, misalkan 2 NPH, 2 nilai harian, ditambah NPTS, tambah NPAS dibagi 4, yang ujungnya akan menjadi nilai rapot. Bayangkan, kalau ada nilai yang belum mencapai KKM dimasukkan ke buku nilai menjadi bahan penentu komponen penghitungan rapot, maka sudah akan dipastikan peserta didik yang bersangkutan akan tidak tuntas pada KD tersebut dan menjadi bahan pertimbangan sehingga nanti mungkin saja peserta didik tersebut tidak naik kelas gitu kan di akhir tahunnya. Jadi diupayakan nilai-nilai yang masuk buku nilai dari 3 bentuk penilaian tadi adalah nilai yang sudah mencapai KKM. Intinya adalah kita merekam nilai dari 3 bentuk penilaian PH, PTS, dan PAS untuk nanti orientasinya penghitungan nilai rapot. Nah, kalau kita lihat ternyata 3 bentuk penilaian tadi, PH, PTS, PAS, itu orientasinya adalah untuk gitu ya, untuk raport. Andai saya tanya gitu kan, beberapa teman yang kalau kadang diskusinya tatap muka, sebelum tadi, walaupun tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa bentuk penilaian yang kita laksanakan, itu mekanisme penilaian yang kita laksanakan. Coba kita sekarang kembali dulu pada pemahaman, sebetulnya ketika kita melaksanakan penilaian, apa sih tujuannya gitu? Kenapa kita melaksanakan penilaian? Beberapa di antara kita berpendapat bahwa penilaian yang kita laksanakan itu tujuannya semata-mata ingin tahu apakah peserta didik yang belajar dengan kita itu sudah mencapai kompetensi atau belum. Idealnya kan demikian. Tapi kalau saya tanya, apakah betul PH, PTS yang kita laksanakan tadi diarahkan pada pencapaian target yang tadi sebagai bentuk pengukuran ketercapaian kompetensi? Ternyata selama ini kalau ditanya konsepnya benar, secara praktek malah tidak bisa menjawab karena sebagian besar
kenyataannya melaksanakan PH-PTS dan PAS itu bukan pada ranah ingin tahu apakah anak sudah mencapai kompetensi atau belum, melainkan PH, PTS, dan PAS semata-mata dilaksanakan sebagai seremoni kegiatan yang berulang yang tujuannya ingin mendapatkan nilai untuk raport gitu. Sudah bias dari tujuan awal yang tadi katakan bahwa untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi, bergeser menjadi mencari angka nilai untuk ngisi raport. Kenapa ada PTS, PAS, dan PH? Karena di raport ada kolom itu yang harus dinilai. Maka kami laksanakan. Kalau tidak kami laksanakan, bagaimana kami bikin raportnya? Nah, ada pergeseran itu sekarang ini. Bahwa melaksanakan penilaian itu diarahkan pada raport. Andaikan di raportnya tidak ada penghitungan, mungkin tidak akan ada PTS, PAS, dan PH. Kalau itu pemaknaannya. Nah, ini yang barangkali pertama yang harus kita pahami. Apakah itu salah? Bahwa ketika kita melaksanakan PH, PTS, dan PAS itu diarahkan untuk raport? Tidak. Karena memang betul begitu. Kita diminta untuk melaksanakan pelaporan kepada orang tua dalam bentuk raport yang itu bersumber dari proses penilaian yang tadi, PH, PTS, PAS. Nah, garis besar yang disampaikan Bapak Ibu bahwa tidak salah kita berpikiran demikian karena itulah yang kita sebut sebagai penilaian sumatif gitu ya. Jadi PH, PTS, dan PAS yang diorientasikan pada pelaporan, gitu kan? Nah, itulah yang kita sebut sebagai proses penilaian sumatif. Atau dalam konteks ini, seperti yang tertayang di layar, ini kita sebut sebagai penilaian terhadap pembelajaran atau assessment of learning yang pertama ini. Nah itu, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi PH, PTS, dan PAS yang kita laksanakan sebagai bagian dari penilaian hasil belajar yang merupakan wewenang dari pendidik, itu adalah penilaian berbentuk sumatif atau assessment of learning. Tapi kita harus kembali pada hakikat dasar yang tadi kita singgung, bahwa hakikat dari penilaian itu bukan semata-mata untuk membuat laporan yang berorientasi pada angka berbentuk kuantitatif yang itu sangat mudah untuk dimanipulasi, melainkan kesadaran kita akan penilaian itu yang tadi kita katakan. Apa? Penilaian adalah sebuah proses pengukuran yang tujuannya ingin tahu apakah peserta didik yang belajar dengan kita itu sudah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Nah, itu kan hakikat dasarnya kan di sana gitu. Lalu kita kembali pada tugas keseharian yang kita laksanakan. Selain kita melaksanakan PH, PTS, dan PAS, ada nggak sih bentuk penilaian lain yang kita lakukan yang lebih mengarah pada hakikat tadi itu, hakikat penilaian? Nah, pertanyaannya mungkin kita jawab sama-sama. Kita kembali pada tugas keseharian kita. Bapak Ibu, selama ini jelas lah, ini sudah bukan hal yang aneh lagi, bahwa sebagai guru kita diminta untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ya. Kalau saya tanya, Bapak Ibu selama ini membuat RPP enggak? Ya. Pertanyaan saya sering tambahkan, nah, kalau jawabannya bikin Pak, saya bikin gitu kan. Walaupun dapat download, dapat minta gitu kan, dapat apa, ya bikinlah ada gitu. Nah pertanyaannya, berapa komponen? Coba kalau saya minta tolong sebutkan gitu, komponen apa saja yang kita cantumkan pada RPP yang kita buat. Itu masih beragam, sampai sekarang masih beragam. Masih ada di antara kita sebagai guru mencantumkan sebanyak 13 komponen pada RPP-nya. Itu salah tidak? Tidak, Bapak dan Ibu. Sejauh yang saya pahami dari diskusi, dari regulasi gitu kan, tidak ada pelarangan, tidak ada judgement bahwa itu salah gitu. Kalau sampai sekarang masih ada di antara kita sebagai guru membuat RPP berisi 13 komponen. Nggak apa-apa, silahkan. Lalu ada juga sebagian guru yang lain yang membuat RPP-nya dikurangi tidak sebanyak 13 komponen karena merasa kebanyakan, dia kurangi menjadi hanya 8 komponen. Jadi setiap bikin RPP dia hanya mencantumkan 8 komponen dari mulai tujuan sampai ke penilaian misalkan. Boleh, ya boleh juga, tidak apa-apa. Jika 8 komponen masih dirasa terlalu banyak, ada guru yang mengurangi jadi 5. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Gitu kan. Ada juga, Pak, 5 pun masih terlalu banyak, saya mau 3 saja. Itu pun boleh. Gitu. Apa dasarnya? Ya, karena Mas Menteri sudah membuat regulasi melalui surat edaran bahwa RPP itu silahkan sederhanakan senyaman mungkin. Kalau ada guru yang merasa nyaman dengan 15 RPP, ya silahkan. 15 komponen silahkan. Sementara ada guru yang lain yang dikurangi 8 juga silahkan, senyaman mungkin. Yang penting, berdasarkan regulasi yang dibuat Mas Menteri, tidak lepas dari minimal 3 komponen. Nah,
minimal 3 komponen. Jadi saya juga ingin di forum ini mudah-mudahan juga menjadi media sebagai pencerahan gitu ya. Saya juga ingin coba meluruskan pemahaman teman-teman hasil diskusi kami di kementerian dengan Profesor Fuad Hamid misalkan, guru besar K13, itu juga waktu itu merasa aneh gitu. Kami merasa aneh. Ini kenapa ya? Tentang apa muncul isu RPP 1 lembar atau 1 halaman. 1 lembar dan 1 halaman juga sudah beda makna ya. Kalau 1 lembar bisa bolak-balik gitu. Tapi kalau 1 halaman hanya halaman depan saja. Intinya berkembang isu itu gitu. Siapa yang mencetuskan memblow up sehingga begitu ramai gitu, membuat guru-guru bukannya malah enjoy nyaman, malah nambah resah lagi. Ini RPP 1 lembar dan sebagainya. Tidak ada sama sekali ketentuan yang mencatatkan bahwa RPP itu harus 1 lembar, apalagi 1 halaman, tidak ada. Adapun ketentuan tentang penyederhanaan RPP menjadi 3 komponen. Mau 15 silakan, mau 8 silakan, mau 5 silakan, mau 3 tidak apa-apa sebagai komponen minimal yang tercantum. Lalu apakah RPP dengan 3 komponen itu bisa dibuat menjadi 1 lembar atau bahkan hanya 1 halaman gitu kan? Apakah bisa? Pengalaman saya bisa saya buat RPP dalam 1 halaman dengan catatan fontnya kecil-kecil Pak Sekdis. Jadi sebanyak uraian tulisan yang saya buat supaya muat jadi 1 lembar saya kecilkan walaupun RPP yang saya buat sudah 3 komponen. Karena ngejarnya 1 lembar, 1 halaman ya dibuat fontnya kecil tidak terbaca. Malah tidak efektif akhirnya gitu. Bisa jadi tidak operasional karena tidak terbaca. Jadi sangat tidak relevan ada isu yang bergeser dari 3 komponen menjadi 1 lembar, tidak ada. Bahwa ketika Pak saya sudah coba membuat RPP dengan 3 komponen tapi jadinya menjadi 2 halaman Pak, ya sudah tidak apa-apa. Malah kalau dengan lampiran instrumen penilaiannya jadi 4 halaman, ya sudah berarti jangan dipaksakan jadi 1 halaman walaupun sudah 3 komponen. Itu tadi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan poinnya dari RPP tadi, intinya adalah Bapak Ibu lihat, sesederhana apapun RPP yang kita buat, tetap Mas Menteri berpesan jangan hilang 3 komponen di sana, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. 3 komponen tidak hilang. Nah, yang ingin saya garis bawahi, lihat di RPP yang kita buat setiap hari itu, karena kita RPP berarti minimal 1 RPP per hari, menjelang besok ngajar, maka malam ini dibuat RPP-nya, maka di setiap RPP yang kita buat, sesederhana pun pasti mencantumkan adanya penilaian. Kenapa demikian? Itu menandakan bahwa setiap hari kita ngajar, itu pasti akan berlangsung proses penilaian. Apakah di tengah-tengah pembelajaran menjelang pergantian KD, atau menjelang anak-anak pulang, itu kan ada kuis, ada soal, ada pertanyaan yang kita berikan, intinya itu adalah penilaian yang kita lakukan setiap hari. Kalau tadi PAS di akhir semester, lalu PTS di tengah semester, PH per pekan, akhir pekan atau per akhir bulan, nah ini ada setiap hari kita laksanakan. Bisa jadi di tengah-tengah pembelajaran, saya bilang tadi kan, bisa juga di akhir pembelajaran. Kenapa? Berdasar pada RPP yang kita buat. Nah pertanyaannya, kenapa setiap hari kita harus melaksanakan proses penilaian? Di RPP-nya dibuat, lalu diimplementasikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kenapa? Inilah barangkali Bapak dan Ibu, jawaban terhadap tadi, bahwa kita ingin mengukur ketercapaian proses kompetensi oleh peserta didik setelah mereka melalui proses pembelajaran. Melalui apa? Melalui penilaian yang kita lakukan tadi. Sehingga kalau saya tanya, Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan PH, PTS, dan PAS, kita berikan soal, lalu kita skor, kita nilai, nilainya masuk buku nilai, masuk PH, PTS, dan PAS itu nilainya masuk buku nilai. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ini, setiap hari berdasarkan RPP yang kita buat, kita melaksanakan penilaian di sana, apakah Bapak Ibu, nilai yang kita peroleh dari penilaian di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran menjelang pulang setiap hari itu, kalaupun ada soal, misalkan pertanyaan kita berikan ke anak-anak jawab, itu kan kita skor nggak? Diskor. Kita nilai nggak? Dinilai. Lalu nilai tersebut masuk buku nilai nggak? Enggak, Bapak dan Ibu. Jadi yang itu tidak masukkan ke buku nilai. Penilaian yang kita laksanakan setiap hari itu nilainya tidak kita masukkan ke buku nilai. Kenapa? Karena hakikat dari penilaian yang kita laksanakan tadi itu bukan berorientasi pada sumatif sebagai pelaporan, tidak, tapi lebih kepada formatif. Bagaimana kita ingin tahu efektivitas proses pembelajaran yang berlangsung hari itu, gitu kan? Apakah setelah 2 jam dari jam 7.30, pukul 7.30 sampai pukul 9.30 menjelang istirahat,
KD sudah tercapai sebelum nanti ganti KD di pukul 10 setelah istirahat itu kan? Sudah tercapai belum? Nah, dari mana kita tahu anak mencapai atau belumnya? Ya dari penilaian yang kita lakukan tadi dengan variasi bentuk instrumen yang kita berikan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penilaian formatif. Nah, dalam konteks yang tayang di layar, penilaian inilah yang kita sebut sebagai penilaian for learning dan penilaian as learning, di mana bentuk penilaian ini sepadan dengan istilah formatif, tujuannya bukan untuk rekaman nilai pelaporan, melainkan untuk bagaimana nilai-nilai yang kita peroleh itu sebagai bahan refleksi kita, renungan kita, apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah mencapai kompetensi atau belum. Ada dua, ada for learning, di mana guru melakukan refleksi perenungan, dan as learning, di mana peserta didik sendiri juga dia melakukan perenungan. Karena tentang as learning ini, dari apa yang saya pelajari, ternyata setiap manusia itu kan memiliki kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif bagaimana manusia dengan sendirinya secara manusiawi itu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dia lakukan. Itu kita juga biasa gitu kan. Kadang-kadang kita merenung, loh kok salah lah. Tadi apa yang dilakukan salah ya, atau kenapa tadi begini ya. Nah, itu dalam benak itu setiap aktivitas yang kita lakukan di akhirnya itu selalu ada renungan-renungan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak sendiri. Itu as learning. Pun demikian ketika anak melaksanakan penilaian, itu muncul juga renungan-renungan itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi poin-poin yang saya sampaikan bahwa dari 3 bentuk penilaian pendekatan penilaian ini ada off learning yang mengarah pada somatis sebagai pelaporan, lalu for learning, dan as learning sebagai formatif, di mana for learning itu untuk refleksi guru, merefleksi diri, merenung sendiri gitu kan terhadap proses pembelajarannya. Jika ternyata kuis yang diberikan di tengah pembelajaran menjelang istirahat anak-anak belum bisa menjawab secara penuh pada sebagian besar itu kan, nah itu menandakan bahwa ternyata 2 jam belajar yang berlangsung dari pukul 7.30 sampai 9.30 berarti tidak efektif. Buktinya anak-anak ditanya saja nggak bisa. Nah, merenunglah kita, apa yang salah dengan saya ngajar hari ini? Apakah media yang saya gunakan tidak tepat? Apakah metodenya tidak tepat itu kan ya, dan sebagainya. Berarti besok atau bahkan siang itu menjelang nanti masuk harus ada perubahan proses pembelajaran agar lebih efektif lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini hakikat dasar yang coba kita harus pahami kembali tentang penilaian, karena AKM itu adalah penilaian gitu kan. Nah, sekarang masuk pada skala yang lebih besar gitu. Bahwa pada klasifikasi yang tadi, kalau tadi kan penilaian yang di RPP, PH, PTS, dan PAS berdasarkan Permendikbud nomor 4 itu adalah penilaian yang merupakan wewenang dari pendidik. Kan? Saya ulangi ya, jadi penilaian formatif yang setiap hari kita laksanakan, PH di akhir pekan atau akhir bulan, PTS dan PAS berdasarkan Permendikbud 4 itu adalah penilaian yang merupakan wewenang dari pendidik, dari perencanaan sampai proses penilaian instrumen sampai pengolahan analisisnya itu adalah wewenang dari pendidik. Lalu yang merupakan wewenang sekolah yang mana? Nah, US, ujian sekolah. Namanya juga US, ujian sekolah, maka ujian sekolah adalah penilaian yang merupakan wewenang dari sekolah gitu. Apakah US tahun ini masih ada? Ya, kita sudah baca kemarin kan, ada surat edaran dari Mas Menteri nomor 1 itu tahun 2021 tentang ujian nasional yang dihapuskan, jelas termasuk di dalamnya membahas tentang US dan kelulusan peserta didik di semua jenjang pendidikan. Jelas sekali di sana disebutkan bahwa US tahun ini masih ada, Bapak dan Ibu. Wah, lalu bentrok nggak nanti Pak US dan AKM? Enggak, karena sasarannya beda. US itu ujian sekolah yang sasarannya adalah peserta didik kelas 6 gitu ya. Jadi jangan khawatir bentrok. Sementara AKM nanti saya bahas itu sebagai materi Pak Sekri sampaikan itu sasarannya bukan siswa kelas 6 gitu kan. Jadi saya ulangi bahwa terjemahan dari penilaian hasil belajar oleh sekolah itu dalam bentuk ujian sekolah. Jadi tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang berdasarkan regulasi yang keluar terakhir kemarin surat edaran nomor 1 dari Mas Menteri itu US masih ada untuk siswa kelas 6. Walaupun US-nya itu dilunakkan bentuknya. Yang paling atas itu kan poin 1 boleh dalam bentuk portofolio, boleh dalam bentuk praktek gitu kan ya, boleh dalam bentuk yang lain gitu kan. Jadi yang penting karena memang proses pembelajaran masa pandemi tidak senormal masa normal, maka penilaiannya pun dibuat luas, tidak dipaksa untuk seragam dengan pola yang sebelumnya. Lalu setelah US itu adalah wewenang dari satuan pendidikan, mana penilaian yang tahun ini akan diambil perannya oleh pemerintah? AN, Bapak dan Ibu, Asesmen Nasional. Karena UN sudah dihapuskan, UN itu kan dengan berbagai
perkembangannya dari mulai UN, UAN, UNBK dan sebagainya sekarang sudah dihapuskan. Berarti pemerintah kalau UN dihapuskan seakan sudah tidak punya wewenang untuk melaksanakan penilaian. Nah, ternyata program baru yang diluncurkan dalam bentuk AN, Assessment Nasional. Jadi Assessment Nasional adalah assessment penilaian yang merupakan terjemahan dari penilaian sebagai bagian dari wewenang pemerintah AN. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari penjelasan ini, dari informasi ini saya ingin coba mengembalikan dulu pemahamannya bahwa AN itulah Bapak Ibu sebagai pengganti UN yang merupakan penilaian yang dilaksanakan pemerintah sebagai implementasi terjemahan dari Permendikbud nomor 4. Lalu dengan berubahnya konsep penilaian pemerintah dari UN ke AN, ada nggak perubahan paradigma konsep dasar? Ada, dan sangat besar sekali. Ya, perubahannya. Berubahnya UN ke AN bukan hanya berubah A ke U ke A saja, ujian ke assessment. Dari ujian ke assessment pun sudah jelas ya. Kalau dulu ujian berarti namanya ujian ada ketentuan lulus tidak lulus. Nah, sekarang assessment. Nah, assessment tidak mengarah pada lulus tidak lulus, melainkan pada refleksi dan sebagainya, pelaporan dan sebagainya. Jadi dari sini saja jelas sekali bahwa program AN ini sangat berbeda dengan program UN. Yang pertama jelas kalau U menentukan kelulusan, kalau AN sama sekali tidak menentukan kelulusan. Istilahnya berubah di sana Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana Pak Sek disampaikan tadi, ya, bahwa AN itu terdiri atas 3 tadi kan. Nah, saya sampaikan dulu apa sih AN itu sebetulnya. AN itu ya Pak Sekdis juga tadi sampaikan ini lebih kepada mengarah pada penilaian terhadap mutu. Jadi pemetaan mutu lah singkatnya begitu. Walaupun pada forum saya pernah sampaikan langsung ke Bu Dr. Rahmawati dari Pusmenjar gitu kan. Ya, saya langsung bertanya, sampaikan pemikiran saya. Ini kalau arah dari AN ini adalah pemetaan mutu gitu terhadap mutu, saya usul ini jangan dulu dilaksanakan tahun inilah gitu. Pertimbangan pertama bahwa masa pandemi proses pembelajaran tidak berlangsung dengan normal. Pertimbangan kedua adaptasi teknologi juga belum bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi atas dasar itu kenapa tidak kalau AN diarahkan pada mutu ditunda dulu. Karena pada faktanya ini tanpa AN pun sudah banyak bentuk pengukuran mutu dalam bentuk lain. Misalkan ada akreditasi. Akreditasi itu kan arahnya ke mutu juga, standar mutu. Ada tata kelola sebelumnya. Ada pemetaan mutu dengan LPMP itu kan, ada EDS juga di sana. Dan itu semua kan mengarah kepada pemetaan mutu, pada peningkatan mutu. Dan itu lebih komprehensif karena menyasar 8 standar. Itu pemikiran saya. Kalau AN diarahkan untuk mutu, saya kira kegiatan yang tadi itu lebih menggambarkan mutu sebetulnya. Ya, jawaban Bu Dr. Rahmawati ya sudah kita laksanakan saja. Ini tetap karena sudah program tetap dilaksanakan. Bahwa nanti ke depan akan ada perampingan proses pemetaan mutu, ya kita upayakan ke depan mungkin nanti ada satu sajalah, AN saja, udah nggak perlu ada kita banyak. Tapi itu kan ke depan belum ada langkah konkret yang direncanakan. Gitu. Jadi ini mutu Bapak Ibu, yang mau tidak mau karena sudah program akan tetap dilaksanakan. Nah, ini arahnya ke hasil belajar yang mendasar, yang tadi Pak Sekdi sampaikan literasi, numerasi, dan karakter. Untuk apa? Nah, ini supaya tahu kualitas proses belajar yang dilaksanakan itu sudah mengarah pada peningkatan mutu atau belum. Dan kita tahu bahwa hasil belajar peserta didik itu sangat dipengaruhi oleh ya kualitas proses pembelajaran dan juga iklim satuan pendidikannya. Gitu. Iklim satuan pendidikan ini ya dipengaruhi oleh kepemilikan sarana prasarana, lalu juga ketersediaan bahan ajar, ketersediaan tenaga pengajar dan sebagainya. Maka itu 3 komponen ini, iklim belajar, kualitas proses pembelajaran gitu kan ya, dan juga karakter anak apakah juga berkembang tidak menjadi hal yang ingin diukur oleh pemerintah. Maka AN itu pada dasarnya berisi 3 komponen gitu kan. Yang pertama itu adalah asesmen kompetensi minimum yang mengarah pada kemampuan literasi, membaca dan menulis, lalu ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Kenapa ada survei karakter? Karena asesmen kompetensi minimum itu mengukur kemampuan berpikir gitu ya. Dan ternyata kan kita sama-sama paham tidak cukup anak itu bagus dalam kemampuan berpikirnya saja. Kenapa? Karena kita ingin juga anak-anak kita selama sekolah dasar itu bagus karakternya. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul lagi istilah baru ya. Nah, ini berubah-ubah dari mulai budi pekerti, berubah menjadi karakter, sekarang berubah menjadi profil pelajar Pancasila yang sekarang akan diluncurkan gitu kan. Intinya adalah karakter akhlaknya bagus. Jadi ingin kita lihat juga gitu. Dan yang ketiga, ya bukan tanpa alasan ketika nanti nilai AKM-nya mungkin tidak kurang baik, survei karakter juga di bawah standar, itu
tidak begitu saja terjadi demikian kalau memang lingkungan belajarnya baik gitu kan. Artinya ada keterkaitan yang kuat antara ada korelasi yang positif dan kuat gitu kan, signifikan antara survei lingkungan belajar yang baik gitu kan akan menghasilkan karakter dan kemampuan berpikir anak yang baik. Jadi nanti diketahui ketika didapati rapor satuan pendidikan dengan AKM dan survei karakter yang rendah, apakah itu diakibatkan oleh lingkungan belajar yang tidak mendukung, sarananya, letak geografisnya, proses pembelajaran yang berlangsungnya, media yang digunakannya, ketersediaan tenaga pendidiknya, apakah itu berpengaruh pada peningkatan pada nilai AKM dan karakter anak? Nah, itu nanti kita lihat dari AN ini, Bapak Ibu gitu ya. Jadi AKM itu dikerjakan oleh peserta didik, survei karakter oleh peserta didik, sementara survei lingkungan belajar nanti dikerjakan oleh PTK, guru-guru dan kepala sekolah mengerjakan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung di satuan pendidikan. Inilah AN. Jadi AN berisi dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada AN? Saya kira sudah jelas diulang-ulang di awal karena butuh butuh informasi tentang kualitas pembelajaran yang berlangsung, apakah berkorelasi positif terhadap proses nilai hasil belajar gitu ya peserta didik. Maka ada AN itu. Selanjutnya, apakah AN menentukan kelulusan? Tidak, Bapak Ibu. Awas ya, AN sama sekali tidak menentukan kelulusan, termasuk di dalamnya AKM sebagai bagian AN. Beda dengan UN yang menentukan. Jadi jangan ada rasa takut. Tidak hanya untuk SD, bahkan untuk sekolah menengah pun AN ini sama sekali tidak akan menentukan kelulusan. Ya, tidak. Nanti saya berikan informasi lebih jelas mekanismenya sampai tidak menentukan kelulusan seperti apa. Nanti sebenarnya karena tidak menentukan kelulusan dan diarahkan pada pemetaan mutu, pada dasarnya khusus untuk AKM itu nanti hasilnya akan berbentuk laporan, report gitu. Dan itu berlaku bukan untuk individual peserta didik, beda. Kalau UN itu kan feedbacknya, umpan baliknya berlaku untuk setiap peserta didik. Nah, kalau AN itu setelah nanti mengikuti proses AKM melalui UBKD, nanti hasilnya itu dia tidak bersifat individual tapi kolektif. Jadi reportnya itu akan diberikan untuk satuan pendidikan tersebut yang pesertanya ikut, bukan untuk individual siswa-siswanya gitu. Nanti akan ada klasifikasi ini, ada kelompok peserta bahwa di sekolah kita nanti ada yang PIK, ada dasar, ada kemampuan yang PIK gitu, dasar, cakap, dan mahir dengan tingkat kompetensi yang Bapak Ibu bisa lihat di sana. Yang PIK perlu intervensi khusus itu apabila murid belum mampu, untuk literasinya belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Jadi kalau nanti rata-rata nilai anak itu nanti akan ada pada rentang itu PIK, perlu intervensi khusus, dan seterusnya, dasar, cakap, dan mahir. Ini nanti report yang akan diterima oleh satuan pendidikan setelah pelaksanaan AN, reportnya, gitu ya. Akan dikembalikan ke sekolah. Lalu siapa yang nanti akan mengikuti kegiatan AN ini? Untuk satuan pendidikan, khususnya untuk AKM itu diikuti oleh, nah ini jelas mohon disimak, AKM sebagai bagian dari AN itu diikuti oleh peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Dari mulai SD sederajat, karena ada MI juga diikutkan, lalu SMP sederajat, dan juga SMA, SMK sederajat. Khusus untuk SD, karena kita di SD, itu pesertanya Bapak Ibu, peserta didik kelas 5, bukan kelas 6. Itulah kenapa saya ulang-ulang tidak akan menentukan kelulusan, karena yang akan dilulusan adalah kelas 6. Sementara yang ikut AKM ini adalah siswa kelas 5. Jangan khawatir gitu, nggak ada kaitan sama sekali dengan kelulusan. Nah, siswa kelas 5 yang mana? Siswa kelas 5 yang duduk di kelas 5 nanti tahun pelajaran, karena AKM itu diundur dari Agustus untuk SD ke bulan September, Oktober barangkali, berarti siswa kelas 5 yang duduk, siswa yang pada bulan Oktober duduk di kelas 5. Berarti sudah tahun pelajaran baru 2021-2022. Saat ini siswa yang bersangkutan saat ini dia sedang duduk di kelas 4. Jadi kalau mau ada persiapan gitu, penguatan gitu kan kepada anak-anak, berarti sasarannya siapa? Ya siswa yang saat ini sedang duduk di kelas 4. Karena pada bulan Oktober yang bersangkutan akan duduk di kelas 5 dan yang bersangkutanlah yang nanti akan menjadi sasaran kegiatan AKM. Demikian.
Lalu yang kedua PKBM, nah itu seluruh PKBM akan diikutkan untuk KKM. Yang ketiga guru dan kepala sekolah. Nah kalau guru dan kepala sekolah itu hanya mengerjakan survei lingkungan belajar secara online juga. Kalau peserta didik tadi mengerjakan soal AKM dan mengisi survei karakter, kalau guru dan Kepsek itu mengisi survei lingkungan belajar. Nah itu gambarannya Bapak Ibu tentang AN. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Ya, kalau konteksnya penilaian sebagai bagian dari wewenang pemerintah, iya. Tapi kalau dalam hal lainnya, nah, bisa dilihat di sana yang berwarna merah, tidak menggantikan peran UN karena karena AN tidak menentukan kelulusan, itu kan ya, dan juga bukan mengevaluasi prestasi secara individual, melainkan tadi secara kolektif satuan pendidikan tersebut, kan? Karena arahnya pada peningkatan mutu, perbaikan proses pembelajaran sebagai penilaian formatif. Jadi di sini saya ingin coba pertegas lagi bahwa beda UN dan AN. Kalau UN itu adalah sumatif, kalau AN termasuk AKM itu adalah formatif, yang orientasinya adalah perbaikan proses pembelajaran dibanding pelaporan dan kelulusan. Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana kaitan antara AN dengan kurikulum? Nah, ini juga perlu dipahami, ini poin penting juga, mudah-mudahan bisa mudah dipahami gitu ya. AN itu menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Sebetulnya untuk sekolah dasar Pak Sekdis dan Ibu Pengawas ini lebih mudah gitu pemahamannya, memahami AKM ini lebih mudah. Kenapa? Karena AKM ini merupakan sebuah pola integrasi gitu. Karena kan kita menggunakan literasi dan numerasi sebagai media integrasi dari seluruh proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dasar dengan berbagai muatan pelajaran. Nah, sisi positif sekolah dasar itu apa? Karena sekolah dasar tahun ini sudah semuanya melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik, di mana pendekatan tematik itulah pendekatan pembelajaran terintegrasi, sudah tidak memperlihatkan mata pelajaran per mata pelajaran, tapi lebih kepada pencapaian kompetensi yang mengarah pada muatan pelajaran, yang nanti mungkin ada beberapa muatan pelajaran, itu kan. Ini sebetulnya kalau kita bicara literasi dan numerasi, ini sebuah proses integrasi yang sudah biasa kita lakukan ketika kita mempraktekkan pembelajaran tematik. Masih ada di antara kita yang berpikir bahwa literasi itu sama dengan bahasa Indonesia, gitu kan ya. Lalu numerasi itu sama dengan matematika. Tidak salah memang, tapi terlalu sempit kalau memaknai literasi hanya sama dengan bahasa Indonesia. Gitu. Karena yang akan di-assess di AKM ini itu adalah literasi dan numerasi, tapi tidak bermakna bahwa literasi itu tok saja bahasa Indonesia. Tidak. Pertanyaan sekarang, ketika kita menyampaikan kompetensi pembelajaran, muatan pembelajaran tentang IPA lah gitu ya, ada kompetensi yang berkaitan IPA. Lalu ketika belajar anak diberikan materi pengantar yang tujuannya kalau kita merujuk pada langkah 5M itu mengamati gitu kan. Kita berikan teks anak untuk dibaca terlebih dahulu untuk membangun latar belakang pengetahuannya. Anak membaca teks terlebih dahulu padahal kompetensinya adalah IPA. Bukankah itu literasi? Oke, gitu ya. Muatannya IPA, tapi anak diberi bahan bacaan dulu. Bukankah itu literasi juga? Artinya ada kemampuan literasi yang harus dikuasai anak ketika belajar berbagai muatan pelajaran gitu kan. Jadi sebetulnya itu literasi di IPA itu gitu kan. Demikian pula ketika kita belajar IPA, ada rumus tentang lalu menghitung. Itu IPA gitu. Tapi ada hitung-hitungan gitu kan. Berarti memang kemampuan dasar menghitung itu, numerasi itu secara singkatnya dalam menghitung itu juga terikat di berbagai muatan pelajaran. Apakah kita ketika belajar pendidikan agama dan budi pekerti tidak ada literasinya? Ada kan? Ketika guru sedang menjelaskan, ada kemampuan mendengarkan yang harus kita asah supaya penjelasan guru mudah diterima. Bukankah kemampuan mendengarkan, menyimak itu adalah kemampuan literasi gitu? Nah, inilah yang ingin coba disasar oleh AKM, bahwa AKM ini menyasar pada tadi konsep dasar gitu ya, kemampuan dasar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi lebih menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Sehingga kita lihat di sini, mungkin kita versuskan, tadi juga Pak Sekri sudah sampaikan, AKM dan UN yang kita laksanakan nanti, banyak sekali lihat perbedaannya. Saya ingin garis bawahi beberapa poin penting saja. Yang pertama, betul secara teknis nanti direncanakan, ini masih dikaji Pak Sekri, karena memang kemarin kita di tim teknis itu kan masih terus mau dicoba, sampai akhirnya diundur sampai bulan September Oktober lagi itu kan, karena mungkin salah satu kajiannya itu
perangkat yang masih terus di assess ya, apakah mampu atau tidak. Itu rencananya memang dia UBKD, ujian berbasis komputer dalam jaringan. Jadi nanti semua anak itu akan mengerjakan soal AKM dan survei karakter secara online menggunakan perangkat komputer, apakah itu desktop ataupun laptop, jadi online. Rencananya demikian rencananya, walaupun masih terus dikaji. Ujian berbasis komputer. Oh, berarti nanti setiap sekolah harus memiliki perangkat komputer. Diupayakan iya, tapi jangan memaksakan diri gitu. Ya. Bahwa nanti peserta didik itu akan ikut ujian menggunakan komputer, iya, tapi tidak berarti ada pemaksaan setiap sekolah harus memiliki perangkat komputer yang mencukupi untuk AN, tidak, karena nanti ada mekanismenya. Karena ini adalah integrasi bareng gitu kan, nanti bukan bareng waktunya, tapi semua satuan pendidikan dari mulai SD sederajat sampai SMA sederajat itu melaksanakan, termasuk aliyah, sanawiyah, dan ibtidaiyah. Maka kita lihat nanti di zona masing-masing yang terdekat. Kalau dalam satuan zona gugus atau paling besar kecamatan, kita lihat ada enggak satuan pendidikan, apakah itu SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK yang memang memiliki perangkat komputer yang lengkap. Maka sekolah-sekolah tersebut yang nanti akan diantaranya menjadi tuan rumah gitu ya. Sekolah yang lain yang tidak numpang di situ. Gitu. Nah, numpang di situ. Jadi kita numpang di situ nanti dengan pengaturan-pengaturan yang nanti kita buat. Gambarannya demikian caranya Bapak dan Ibu gitu ya. Pak, saya nggak mau numpang sekolah lain, tapi mau melaksanakan mandiri saja. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak punya biaya untuk belanja komputernya. Boleh melaksanakan mandiri selama sekolah bisa menyediakan minimal 30 unit perangkat komputer, mau itu laptop ataupun desktop, gitu silakan. Oh ya Pak, kebetulan kami dapat bantuan Afkin dan sudah kita belanjakan berapa perangkat. Dan mungkin nanti kita coba lihat beberapa orang guru yang punya secara pribadi, kita hitung-hitung, ternyata satu gugus ketika dikumpulkan, punya sekolah yang dapat bantuan Afkin, lalu punya pribadi guru, lalu punya orang tua mungkin dikumpulkan, Pak kita nyampe ada 30 kita pinjam. Silahkan, kalau begitu bisa laksanakan di tingkat gugus, tidak perlu ke tingkat kecamatan. Jadi bisa meminjam gitu Bapak Ibu seperti itu. Yang pertama ada perangkat komputer. Yang kedua karena online, maka harus tersedia gitu jaringan internet yang stabil. Gitu ya. Dengan kecepatan minimal 20 MB per second untuk 50 peserta, nanti 30 orang peserta didik itu, peserta AKM itu akan dibagi menjadi 2 ruang berbeda untuk stabilitas jaringan dengan 1 tambahan komputer untuk proktornya. Gambarnya demikian. Apakah akan tetap seperti itu, ada perubahan? Sampai sekarang sedang dikaji. Tapi awal dari hasil diskusi kami gitu kan, demikian rencananya Bapak dan Ibu. Jadi berbasis komputer. Yang kedua, walaupun berbasis komputer, ini namanya bukan CBT, bukan Computer Based Test, melainkan MASAT, Computerized Multistage Adaptive Testing. Apa itu? Jadi gini, jadi nanti peserta didik itu, jadi tadi belum saya sampaikan, bahwa yang ikut AKM itu nanti 30. Peserta AKM terdiri atas 30 peserta didik yang duduk di kelas 5. Saat ini yang bersangkutan sedang duduk di kelas 4. Hanya 30 orang. Pak, bagaimana kalau di sekolah saya siswanya, siswa kelas 5-nya itu nanti pada tahun ajaran baru itu, yang naik kelas dari kelas 4, jumlahnya ada 90, karena kita paralel. A, B, C, A 30, B 30, C 30, semuanya ada 90 orang tuh yang kelas 5-nya itu. Apakah semuanya ikut? Tidak. Yang ikut hanya 30 orang saja. Oh, yang mana yang diikutkan? Apakah kelas A, kelas B, atau kelas C? Tidak bisa ditentukan yang ikut kelas A, B, C, karena akan ada sistematika random, akan diacak oleh sistem kementerian. Melalui aplikasi PDAN, nanti ada ya PDAN, kalau ada PDUN, sekarang ada PD. Jadi yang 90 orang tadi berada di rombel berbeda, itu akan diacak oleh sistem, diambil 30. Ya, tidak tahu siapa yang terambilnya, karena profil peserta didik semuanya sudah terekam dengan baik di Dapodik. Keadaan ekonominya, kebiasaan belajarnya, cita-citanya, hobinya sudah terekam dengan baik. Bisa jadi nanti ketika pengambilan sampel itu sudah menerapkan pola statistik dengan baik gitu kan, sudah menggambarkan keadaan sebelumnya. Hanya 30 orang. Nah, berbeda dengan itu Pak, sekolah saya mahasiswanya nggak ada 30, cuman ada 15, cuman ada 20, maka ya sudah itu saja seadanya. Tidak perlu ditambahkan oleh siswa yang lain. Cukup yang ada itu saja yang diikutkan. Nah, andaikan 30 ikut, maka harus ada 30 unit komputer, nanti dipisahkan di 2 ruang yang berbeda. Dilaksanakan selama 2 hari. Dan itu multi-stage adaptive. Multi-stage adaptive itu gini Bapak Ibu. Anak-anak yang ikut AKM nanti,
satu ruang 15 orang karena dibagi 2 ruang, misalkan 15 orang, ya. Nanti akan mengerjakan soal AKM selama 3 tahap, 3 level, level 1, 2, dan 3, yang masing-masing berjumlah 10 butir soal. Level 1 10, level 2 10, level 3 10. Nah, untuk level 1, semua siswa yang trying mengerjakan soal yang sama di level 1. Setelah level 1 selesai, meningkat ke level 2, nah soal level 2 antara anak yang satu dengan anak yang lain, itu dimungkinkan beda soalnya. Berdasarkan pada hasil nilai di level 1. Kalau siswa A duduk di sebelah kiri, hasil nilai di level 1-nya kurang, gitu kan? Maka nanti di level 2 dia akan mendapatkan soal dengan standar yang tidak melebihi soal-soal yang ada level 1 karena terukur kemampuan di level 1-nya juga rendah. Beda dengan siswa B di sampingnya yang hasil nilai level 1-nya agak baik, maka nanti di level 2 dia akan mendapatkan soal yang naik tingkatnya begitu. Itu namanya multi-stage dan itu sudah akan di generate gitu, diproses secara otomatis oleh sistem. Itu gambaran dari AKM. Jadi jangan khawatir ya ketika wah anak-anak saya mah kebetulan yang teracak ikut AKM-nya, maaf itu anak-anak yang berkemampuan rendah misalkan. Ya jangan khawatir, nanti mereka akan mendapatkan bentuk soal pun yang dengan sesuai kemampuannya berdasarkan hasil level 1-nya. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga yang beda itu kebiasaan kita ketika melaksanakan proses penilaian itu kan bentuk soalnya pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk AKM ini mohon dibiasakan dari sekarang. Ada 5 bentuk soal yang akan muncul. Ada pilihan ganda standar, lalu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Mungkin nanti akan saya sampaikan seperti apa bentuk-bentuk penilaian itu. Jenisnya, kalau UN itu high stake, kalau AKM itu low stake. Jadi bukan untuk kelulusan, gitu ya, lebih kepada untuk refleksi. Semua sekolah ikut, Pak Sekdis rencananya. Saya belum dengar ada perubahan aturan. Mungkin kita tunggu ya kalau nanti ada perubahan aturan bahwa tidak semua sekolah. Kalau kemarin sih semua sekolah ikut, walaupun tidak semua siswa ikut. Wah, sekolah ikut. Seperti itu. Ini barangkali Bapak Ibu informasi bersifat umum tentang, oh ya beginilah bedanya AKM dan UN gitu ya. Lalu, nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Ini sudah saya sampaikan, tidak akan saya jelaskan lagi ya, seperti itu. Ya. Yang penting nih pada baris keempat bisa dilihat soalnya itu dipastikan itu sesuai kaidah gitu ya. Akan selalu setiap soal selalu akan ada stimulusnya. Di soal AKM itu salah satu cirinya itu soal yang selalu berisi stimulus, apakah berbentuk teks, berbentuk grafik, berbentuk gambar, dipastikan selalu ada stimulusnya gitu. Seperti itu. Komposisinya bisa dilihat Bapak Ibu, untuk AN itu nanti 20% pengetahuan, 50% aplikasi, dan 30% penalaran. Jadi kalau kita klasifikasikan level 1, level 2, level 3, itu persentasinya banyak di level 2 penerapan. Sementara penalaran C4, 5, 6 itu 30%, dan C1, C2 itu 20% nanti soalnya. Seperti itu. Konteksnya nanti soal-soalnya berkaitan dengan personal, sosial, budaya, dan sains. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau melatihkan anak supaya mengenal soal AKM, maka membuat soal-soal di pelajaran di penilaian harian, PTS dan PAS-nya, ini konteksnya ini personal, sosial, budaya, dan sains. Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya seperti apa. Lalu sudah saya jelaskan tadi, gitu ya, komputer dengan kecepatan, gitu kan, jumlahnya minimal 31, 30 untuk peserta, 1 untuk proktor. Nanti ada petugas teknis namanya proktor, gitu ya. Apakah pemerintah sudah menyediakan? Nah, ini ada bantuan nggak dari pemerintah ya? Gitu. Untuk ada, gitu. Bantuan dari pemerintah ada, walaupun tidak memenuhi sepenuhnya. Contohnya kemarin sudah ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan Chromebook. Itu arahnya diantaranya bantuan pemerintah untuk digitalisasi sekolah. Karena Bu Dr. Rahmawati menyampaikan bahwa anggaran pemerintah dalam hal ini bukan dikhususkan untuk AN. Kalaupun nanti ada bantuan pembelian komputer dari pemerintah, apakah dalam bentuk kiriman uang atau dalam bentuk kiriman barang, pemahamannya itu bukan bantuan AKM, tapi bantuan digitalisasi sekolah. Sayang sekali nanti setelahnya kalau bantuan yang dimaksud diarahkan pada bantuan AKM atau AM. Karena AN dan AKM hanya berlangsung 2 hari atau paling lama seminggu misalkan. Apakah setelah pelaksanaan AKM barang-barang yang dikirim diberikan atau yang dibelanjakan dari
dan yang dikirim itu dikembalikan atau dibiarkan kan tidak, tetap dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Maka konsep bantuan yang dibangun pemerintah, anggaran yang di APBN dimasukkan kepada dipakai Mendikbud itu adalah bantuan digitalisasi sekolah. Tahun ini ada lagi, insya Allah tahun ini pun 2021 ada anggaran untuk itu. Tapi tidak tahu sekolah mana saja yang dapat, saya juga belum tahu gitu ya. Kita tunggu saja. Intinya ada, walaupun tidak semuanya, itu Bapak dan Ibu. Nah, cara lainnya nanti saya bilang tadi kan menumpang atau meminjam komputer orang tua, seperti itu untuk fasilitasnya. Apakah survei sama? Beda ya. Dan guru lebih fleksibel kalau anak-anak itu online menggunakan komputer, kalau guru nanti mengisi survei lingkungan belajar bisa menggunakan gadget Android. Dan waktunya relatif lebih lama 4 hari. Kalau anak hanya 2 hari, kalau guru 2 hari. Dan boleh di rumah. Survei lingkungan belajar itu rencananya boleh dikerjakan oleh guru dimanapun selama ada jaringan internet gitu kan, dan bisa menggunakan gadget Android. Oke, hanya literasi membaca dan matematika atau kita kenal dengan numerasi yang diujikan pada AKM 2021 ini. Karena kan literasi itu banyak, ada keuangan, digital, yang diujikan hanya 2 itu. Saya coba lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ya, yang sedang saya tayangkan di layar ini, anggaplah ini kisi-kisi, karena pada dasarnya AKM tidak memiliki kisi-kisi. Beda dengan UN. Kalau UN, karena menyasar pada pencapaian kompetensi, maka ada kisi-kisinya. Ya, kalau UN kan ada sebelum pelaksanaan UN atau USBN tahun-tahun sebelumnya kan selalu ada kisi-kisi yang diedarkan pemerintah. Artinya kisi-kisi tersebutlah sebagai standar itu kan yang akan diujikan kepada peserta didik karena menyasar pada pencapaian kurikulum. Nah, sementara AAN terutama AKM ini menyasar pada kemampuan dasar bukan pada pencapaian kurikulum sehingga tidak ada kisi-kisinya. Kalau ada yang nanya mana kisi-kisi AN, saya mau buat soal, tidak ada. Kalaupun mau tahu apa yang akan diujikan, ini yang sedang tampil di layar inilah mungkin bisa dijadikan kisi-kisi yang akan keluar pada saat AKM nanti. Ini dia untuk literasi membaca seputar teks informasi dan sastra, lalu kemampuan berpikir yang diujinya itu menemukan interpretasi dan integrasi evaluasi dan refleksi informasi, serta konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Itu untuk membaca. Untuk numerasinya yang akan diujikan seputar aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran yang persentasenya tadi sudah disampaikan. 20, 50, 30. Sementara konteksnya nanti kalau ada teks, kalau ada grafik, kalau ada informasi stimulus itu berkaitan dengan personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar merancang soal AKM di penilaian hari di PTS dan PAS, mungkin inilah gambaran yang bisa dijadikan dasar pembuatan soalnya, karena tidak ada kisi-kisinya Bapak dan Ibu. Catat ini baik-baik. Ya. Bentuk soalnya tadi jelas ya, ada pilihan ganda, kompleks, nanti saya tayangkan seperti apa, butir-butir contoh soal yang nanti akan diujikan. Mungkin lebih real nanti saya berikan gambaran saja. Berapa banyak? 30 Bapak Ibu soalnya, anak-anak akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing, literasi 30, numerasi 30 selama 2 hari. Jadi literasi di hari pertama, setelah literasi nanti anak mengerjakan survei belajar, nanti hari kedua numerasi, selesai survei belajar. Tidak ya, tidak setara. Kenapa? Karena adaptif. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Tidak. Kenapa? Karena tadi adaptif. Level 1, level 2-nya akan berbeda sesuai kemampuan level 1-nya. Pun demikian dengan level 3-nya. Dan itu sudah diatur secara sistem gitu ya. Adakah kisi-kisi? Tidak ada kisi-kisi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melatih, dan sebetulnya saya ingin ulangi, saya ingin tegaskan ini, tidak adanya kisi-kisi ini sebenarnya ini clue, kata kunci bahwa tidak perlu ada persiapan khusus gitu. Beda dengan UN karena ada kisi-kisinya dan menentukan kelulusan, masuk nilai pada nilai gitu kan. Walaupun tidak bukan satu-satunya yang menentukan kelulusan, tapi selama ini kan nilai UN menjadi salah satu penentu kelulusan, itu kan dipertimbangkan. Nah, karena ini tidak menentukan kelulusan, jadi tidak ada kisi-kisi dan tidak perlu ada drilling. Tidak ada latihan khusus. Kalau dulu waktu zaman UN, USBN kita ada les, ini diharapkan tidak perlu ada les khusus gitu yang disiapkan untuk AKM. Ada bimbel khusus gitu kan, tidak perlu. Tidak perlu ada buku khusus, tidak perlu. Karena sasarannya perbaikan pembelajaran. Kalau mau menyiapkan anak supaya dia siap ikut KM, apa yang kami lakukan? Kalau dulu kan dilakukan bimbel gitu kan ya. Ada tryout gitu. Lalu ada buku khusus yang dibeli. Ini nggak usah gitu. Kenapa? Kalau berpikir ingin menyiapkan anak supaya siap AKM, tinggal perbaiki saja proses pembelajarannya gitu Bapak dan Ibu.
Seperti apa? Ya, laksanakan proses pembelajaran yang mengarah pada proses belajar pencapaian berpikir tingkat tinggi HOTS itu kan, di mana anak-anak belajar untuk mencapai C3 456. Maka model pembelajaran yang diterapkan untuk bisa mencapai AKM itu diantaranya ya model-model pembelajaran yang berbasis aktivitas, merubah pola dari deduktif ke induktif sekarang gitu kan. Itu sebetulnya tujuan utamanya dari AKM ini. Kalau masih ada bimbel, tryout, ada buku khusus, ya hakikat dasar dari AKM-nya hilang gitu. Hakikat dasar dari AKM-nya hilang karena hakikat dasar AKM bukan sumatif tapi formatif, perbaikan proses pembelajaran. Laksanakanlah sekarang ini untuk siswa kelas 4 khususnya dan siswa di bawahnya dan seterusnya itu proses pembelajaran yang berbasis aktivitas, diantaranya ya model pembelajaran berbasis masalah, itu kan problem based learning, pembelajaran berbasis proyek based learning, discovery learning, yang itu semua berbasis aktivitas yang nanti mengarah pada pencapaian berpikir tingkat tinggi. Dengan sendirinya AKM akan tercapai sebetulnya Bapak dan Ibu ya, kualitasnya. Itu tidak ada kisi-kisi sehingga Mas Menteri menekankan tidak perlu ada diri. Rencananya bulan Agustus saya belum ubah, tapi ada informasi terakhir itu kan diubah menjadi September, Oktober. Mungkin SD terakhir di bulan Oktober Bapak dan Ibu. Dan ini akan ada 2 hari yang akan ditempuh. Hari pertama literasi 75 menit, setelah selesai dilanjutkan dengan survei karakter. Hari kedua juga demikian. Ya. Rencananya mungkin untuk SD bulan Oktober saya ubah, ini belum saya perbaiki. Apakah akan ada uji coba AKM? Kalau uji coba itu kalau simulasi sudah berlangsung sejak bulan Agustus sampai Desember kemarin. Jadi kami di tim teknis ya itu sudah mengikuti berulang kali simulasi sistem UBKD-nya apakah siap untuk menampung servernya. Jadi Pak Sekdis jangan seperti server ini ya Kiki Ping Pandeglang nih Pak Sekdis, banyak teman-teman yang stres gitu mengejar pengisian SKP sampai harus begadang malam-malam dan sebagainya. Kenapa? Karena servernya tidak memadai. Nah, apalagi ini AKM yang akan diakses oleh banyak sekali sasaran itu kan se-Indonesia. Apakah servernya kuat? Dan itu sudah kita simulasikan dari bulan Agustus kemarin sampai bulan Desember. Saya termasuk yang ikut di tim teknis yang ikut-ikutan ikut dengan melaksanakan simulasi. Jadi simulasi sudah dilaksanakan, gitu kan? Ya antara stabil dan tidak stabil dan tidak, saya tidak tahu kesimpulan ini ambil sampai sekarang nanti akan bagaimana. Dan nanti rencananya juga sebulan sebelum pelaksanaan juga akan ada uji coba, rencananya begitu. Ya, kita tunggu saja nanti apakah ini berubah atau tidak rencananya. Lalu pengawasan, pendanaan, pengaturan peserta, ya karena ini memang kewenangan pemerintah, AN ini bagian dari penilaian oleh pemerintah, nanti akan ada pos. Dan Pak Sekdis, saya tidak tahu secara kedinasan apakah dinas sudah mendapatkan surat resmi dari Kemendikbud, dalam hal ini Pusmenjar, berisi tentang dasar hukum pelaksanaan AN sampai ke pos, itu kan? Karena setahu saya sampai hari ini Pak Sekdis memang belum ada dasar hukum yang mendasari tentang AN ini. Jadi kalau kita bicara, ini dasarnya apa? Ada AN, ada AKM. Jadi nggak ada dasar hukumnya, Permendikbudnya belum ada, apalagi posnya belum ada. Satu-satunya dasar dari AN ini adalah kebijakan Merdeka Belajar, itu kebijakan, belum berbentuk dasar hukum berkekuatan hukum gitu. Jadi sampai sekarang saya juga belum tahu apakah saya yang ketinggalan, tapi setahu saya memang belum ada Pak Sekdis. Sehingga kalau ditanya, apa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan AN? Mungkin Pak Sekdis pun di Dinas Pendidikan masih bingung, nggak tahu ini tugasnya apa. Gitu. Apakah harus ada APBD yang dianggarkan atau tidak? Ya belum tahu juga, karena mungkin Permendikbudnya belum ada, ataupun apapun namanya gitu ya nanti, apalagi posnya belum ada. Jadi begitu barangkali. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kok nggak ada pelatihan ya tentang AN sampai? Karena memang untuk ada pelatihan itu harus ada anggaran yang diajukan. Untuk membuat poin anggaran itu harus ada dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya belum ada. Jadi pemerintah pun belum bisa merinci anggaran yang dibutuhkan secara real gitu kan, karena tidak berdasar hukum. Termasuk ketika nanti pemerintah daerah terlibat pun mengambil APBD, pada poin yang mananya tugas pemerintah daerah, dasar hukumnya belum ada kok. Betul Pak Sekdis, yang satu demikian gitu, belum ada gitu. Tapi nanti rencananya akan ada pengawasan, pendanaan dan sebagainya, nanti ada pos gitu kan, turunan dari, nggak tahu apakah ada Permendikbud bentuknya atau surat edaran, nggak tahu nanti. Karena ada perubahan SOTK dan regulasi di kementerian gitu ya, yang biasanya ditandatangani oleh menteri berubah menjadi sekjen dan sebagainya begitu. Ini yang 2 minggu berubah jadi 4 hari. Jadi guru punya waktu tadinya 2 minggu, tapi terakhir kemarin menjadi 4 hari untuk mengerjakan menjawab, mengisi survei lingkungan belajar yang ini tempatnya fleksibel dan perangkatnya pun fleksibel.
Boleh ya, guru di rumah boleh. Saya coba lanjut. Tidak ya, tidak seperti UMDK gitu ya, ASN ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, gitu, Bapak dan Ibu. Saya coba cepat saja pada poin yang pentingnya. Ada proktor, tenang saja. Nanti akan ada operator yang membantu untuk, nanti kan ada token, karena ini kan sifatnya online, soalnya ada token yang berubah-ubah per 15 menit, nanti yang ngaturnya adalah ada yang meriset peserta ketika dia ada kendala, nanti oleh proktor itu nanti, oleh operator gitu ya. Yang Pak Sakis bilang tadi untuk SMP sudah ada pelatihan, untuk SD ini belum ya, baru ada pengenalan di bulan Desember, itu pun waktu itu belum nyeluruh. Nah ini poin penting juga yang tadi saya sudah sampaikan, maka kalau ditanya bagaimana pihak sekolah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM, tidak melalui proses drilling soal-soal dalam bentuk bimbel, Bapak dan Ibu, ya, dalam bentuk tryout, dalam bentuk penyediaan buku khusus, tidak. Karena ini pemetaan mutu, ingin ada potret yang sebenarnya tanpa desain yang disiapkan. Kalaupun mau desain yang disiapkan, bukan yang drilling, tapi memang perbaikan proses pembelajaran saja. Ini pesan langsung dari pemerintah, Bapak dan Ibu. Tidak melalui proses drilling. Ya. Saya berikan contohnya, kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana Pak supaya pembelajaran yang sekarang saya laksanakan mengarah pada kemampuan literasi dan numerasi? Pemerintah sudah menyediakan modul belajar masa pandemi yang berbasis literasi dan numerasi, bisa diunduh gratis. Tinggal ya cetaknya sendiri memang. Ini contoh modulnya yang saya tayangkan di layar. Ini contoh modul literasi numerasi yang disiapkan oleh Posmenjar untuk pembelajaran di masa pandemi, dan dia sudah berbasis tema. Dan ketika saya lihat kontennya, ini lebih simpel dibanding buku tematik, karena bentuknya modul ya, Bapak dan Ibu. Jadi pendekatannya tematik, lalu mengarah pada pencapaian AKM, dan juga mengarah pada pencapaian kompetensi yang disampaikan melalui Perka Balitbang nomor 16 tentang kompetensi kondisi khusus. Jadi KD-KD yang ada di modul ini adalah KD-KD yang sesuai dengan KD-KD tertera pada Perka Balitbang nomor 18 tentang KD kondisi khusus. Jadi insya Allah dua target tercapai, target pencapaian kompetensi yang tercapai, target pencapaian kemampuan literasi dan numerasi tercapai kalau kita ngajar menggunakan modul yang ini. Namun memang ini belum tercetak, belum dijual secara tercetak, ini baru disediakan secara free, gratis dalam bentuk PDF, bisa di-download. Di mana downloadnya? Di sini Bapak dan Ibu. Silakan diunduh. Ya. Bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Modul-modul tadi berbasis tema itu sudah tersedia, tinggal diunduh. Silahkan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada berbasis tematik. Enak, lebih simpel materinya, tapi mengena pada pencapaian KD dan pencapaian kemampuan literasi numerasi. Nah ini kalau ada yang bertanya, apa yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik siap AKM? Ya ini ngajar menggunakan modul ini diantaranya. Selain yang tadi saya sampaikan, ngajar berbasis pembelajaran aktivitas. Terlebih sekarang anak sedang berada di rumah masing-masing, saya kira ya sangat relevan dengan proses pembelajaran berbasis aktivitas karena anak sedang berada di konteksnya masing-masing. Lalu juga Bapak Ibu silakan, ini sudah selesai ya. Selesai belum ya? Saya lupa ini karena ada 11 angkatan. Nanti mungkin teman-teman bisa berbagi. Ada 11 angkatan yang dibuka oleh pemerintah dalam hal ada bimbingan teknis 32 jam bersertifikat resmi dari Kemendikbud, ditandatangani oleh Dirjen GTK Pak Dr. Dewan Sahril itu ya. Itu ada 11 angkatan. Saya nggak tahu apakah sudah selesai belum yang 11 angkatan ini. Silakan Bapak Ibu kalau memang masih ada sisa 1 angkatan atau 2 angkatan lagi, daftar ya Bapak Ibu di Guru Belajar. Ini manfaatkan dengan baik akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan juga, akun SIM PKB yang dulu pernah Bapak Ibu peroleh itu disimpan baik-baik karena sekarang menjadi single SSO ya. Jadi akun tunggal untuk mengakses segala PKB itu. Untuk PPG itu pakai SIM PKB. Buat bersertifikat juga itu SIM PKB. Untuk daftar guru penggerak juga pakai SIM PKB. Jadi SIM PKB menjadi akun tunggal untuk mengakses. Nah, kalau mau ikut kegiatan pelatihan ini dari Kementerian Dirjen GTK tentang seri belajar AKM, detail di sana, silakan Bapak Ibu. Berharap sampai tanggal 23 Februari, berarti masih ada, silakan. Sepertinya sekarang di angkatan terakhir nih. Di angkatan terakhir, angkatan 11. Masih buka atau belum ini? Silakan Bapak Ibu ikut ya.
Kalau ingin tahu lebih dalam tentang AKM, gitu ya, menyiapkan diri seperti itu. Oke, beda ya, Bapak Ibu. Lalu Pak, ada nggak contoh soal? Kalaupun bukan buat drilling, tapi saya nanti pada saat penilaian harian, UH, ulangan harian, PH gitu ya, PTS dan PS yang nanti saya lakukan itu di sekolah sebagai kewenangan saya sebagai guru, itu saya coba arahkan soal-soalnya berbentuk soal-soal yang mengarah pada soal-soal AKM. Gimana ya contohnya? Ada Bapak Ibu. Tanpa harus beli buku khusus, sudah disediakan contoh-contoh soal AKM gitu ya. Yang disebutkan ada stimulusnya nanti, berbentuk pilihan ganda, kompleks, pilihan ganda standar itu kan, isian singkat sebagainya. Seperti apa? Ada Bapak Ibu, silakan akses saja. pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Maka di sana Bapak Ibu akan temukan berbagai bentuk soal AKM yang free. Tinggal di copy, dilihat, itu kan di screenshot dan sebagainya. Untuk nanti dilatihkan ke anak untuk kita tiru ketika kita membuat soal-soal PH, PTS, dan PS yang mengarah pada soal-soal berbentuk AKM. Silakan diakses. Ini beberapa contohnya. Oke, Bapak Ibu. Ini ada teks misalkan, ini untuk SD, setelah teks, karena saya bilang ada stimulusnya teks. Nanti, nah ini contoh soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks. Ya, atau tidak, sesuai atau tidak, itu kan. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Setelah mereka baca ini, ada pertanyaan. Ini tidak tunggal A, B, C, D, tapi ada 3 pernyataan yang mereka nilai sesuai atau tidak. Kalau sesuai, diklik sesuai, kalau tidak. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks. Kalau misalkan ada 2 pernyataan yang harusnya dijawab benar, dan anak hanya menjawab 1 yang benar, apakah anak dapat skor? Kemungkinan tidak, karena harusnya 2, gitu. Dan tidak ada nilai setengah, gitu. Nah, ini juga pilihan ganda kompleks. Kalau bentuknya kotak-kotak seperti ini tandanya pilihan ganda kompleks. Berarti ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Gitu. Kalau bulat, nah dia baru pilihan ganda. Hanya ada 1 jawaban benar. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari teks di atas. Nah, berarti kan pesan-pesan lebih daripada 1 yang sesuai dengan teks tadi. Jadi boleh klik dari 1. Kalau anak hanya menjawab 1 yang benar, dari seharusnya 2, nah dia nggak dapat skor. Ini yang pilihan ganda, tapi ada alasannya. Apakah isi pantun tersebut ini sudah masuk pada level kognitif level 5 ya, sudah evaluasi. Apakah isi pantun tersebut sesuai isi teks, sesuai atau tidak sesuai, lalu diberikan alasannya. Maka ini sudah evaluasi di atas analisis. Ini juga Bapak dan Ibu, ini juga luar biasa itu ya prosesnya. Ini contoh-contoh soal AKM nanti yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Ada isian singkat juga, tidak hanya PG, lalu ada juga PG. Nah, ini juga sama, ya tidak, lalu berikan penjelasan gitu ya, dan seterusnya. Ini lebih jelas, oke, saya coba bantu. Lebih jelas Bapak Ibu bisa lihat di, tadi saya sampaikan, pusmenjar ya, .kemdikbud.go.id/AKM. Nah, silakan cari di sini. Saya sedang mencoba mengakses. Bisa Pak, bisa. Nah, Bisa, ini Pak. kalau sudah masuk, nanti kita lihat saja di sini. Kalau mau mendapatkan contoh-contoh soalnya, Bapak Ibu lihat ini ada numerasi, oke, bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian, ada literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Ada levelnya. Level 1 itu kelas 1-2, level 2, level 3, 4, 5, 6. Kalau SD itu sampai level 3 saja. Nah, silakan nanti kalau mau melatihkan bentuk-bentuk soal ke anak, sebagai contoh nanti, sebenarnya kalau pemikiran saya bukan melatihkan soal yang di sini, tapi Bapak Ibu nanti membuat soal PH, PTS, dan PAS-nya yang disesuaikan konstruksinya sesuai dengan AKM ini, maksud saya begitu. Ya. Jadi kalau ini saya buka yang ini misalkan untuk numerasi kelas 6, kita buka, nanti kita tiru, kita adaptasi gitu kan ya. Ketika kita membuat soal PH, nanti bentuk soalnya mirip dengan ini gitu kan. Ada stimulusnya. Ini memahami bilangan bulat. Contoh soalnya kita lihat, kita klik. Nah ini kan ada stimulus gambar pesawat terbang. Pada saat ini ada stemnya gitu kan. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu dalam pesawat 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wawasan di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi ini pilihan ganda kompleks. Benar atau salah. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika kita membuat soal PH, nah kalau mau mengarah pada soal AKM, ya begini bentuknya, coba dibiasakan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya maksud dengan menyiapkan anak-anak, bukan dengan drilling di les gitu kan, bukan. Ya udah pada saat pembelajaran saja, ketika nanti ada evaluasi, ada penilaian, ya kita buat soal-soal yang begini gitu. Dan seterusnya lah, nanti bisa Bapak Ibu akses sendiri contoh-contohnya di halaman ini. Seperti itu. Baik,
Bapak dan Ibu sebagai pengantar awal, lebih dari 1 jam saya menyampaikan ya pengantar ini. Saya hentikan presentasi. Sekarang mungkin saatnya kita laksanakan kegiatan atau forum tanya jawab. Baik, Ibu Ros dari Labuan. Mangga Bu Ros, silakan dinyalakan mikrofonnya. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Pak, mungkin saya akan menanyakan mengenai teknis ya, karena kebetulan kalau saya belum pernah mengikuti kegiatan AKM, tapi memang pernah mendengar, cuman kalau misalnya mengikuti barusan sekarang nih. Jadi saya ingin bertanya mengenai teknisnya. Yang pertama untuk teknis tersebut kan katanya diambilnya secara acak ya, untuk yang 30 anak itu. Nah, bagaimana kan kalau misalnya di sekolah saya ada anak yang tergolong dengan anak inklusif. Apakah itu harus dipandu juga gitu kan? Kalau misalnya yang dapatnya nih ternyata anak inklusif, apakah kita pandu atau tidak? Itu satu. Terus pertanyaan yang kedua adalah apa namanya? Ketika mengisi soal itu kan ada soal uraian tuh. Kebiasaan kita nih bukan hanya apa namanya anak-anak tapi bahkan guru juga. Itu ketika mengetik SMS atau apalah gitu biasanya kan suka disingkat-singkat tuh. Misalnya menjadi kata saya menjadi SY kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya untuk apa namanya mengisi soal seperti itu, apakah itu akan mempengaruhi juga gitu kan? Karena tadi kata Pak Edi bilang bahwa kalau misalnya soalnya ada 3 dalam 1 angka, berarti kalau misalnya salah satu, misalnya udah itu dianggap salah gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Terus yang ketiga yaitu ini loh, kan itu untuk kelas 5 yang akan datang ujian AM ini. Nah, ujian lagi asesmennya untuk apa namanya kelas 4 yang sekarang. Gimana ya? Sebab kalau misalnya kelas 4 yang sekarang ini mungkin bukan hanya di sekolah saya tapi juga di beberapa sekolah yang lain bahwa ketika mengadakan pembelajaran itu kebanyakannya memberikan tugas kemudian dikumpulkan 1 minggu kemudian. Ya kan, entah itu mungkin sekolah yang lainnya, tapi kalau di sekolah saya ada beberapa yang seperti itu. Meskipun kelas 5 yang sekarang, alhamdulillah sih memang ketika apa namanya ulangan harian, saya menyesuaikan materinya, penulisan soalnya dengan soal bukan berupa pilihan ganda, tapi soal ini apa namanya mencocokkan kayak gitu, menjodohkan seperti itu. Atau apa namanya memberikan pernyataan ya dengan tidak sesuai dengan teks kayak gitu. Tapi ini kan kelas 5 yang sekarang, yang nanti besoknya malah ke nanti kelas 6 kayak gitu. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Ros atas beberapa hal yang disampaikan. Saya coba tanggapi, jika ada tambahan Bapak bilang silakan ya. Yang pertama tentang anak berkebutuhan khusus yang nanti menjadi sasaran AKM. Karena di random, tiba-tiba hasil random menunjuk anak yang bersangkutan itu ikut. Ya memang mau tidak mau harus diikutkan Bu. Bahwa nanti ada mekanisme cadangan. Memang ada mekanisme peserta cadangan. Dari 30 itu nanti ada cadangan yang disiapkan. Itu mengantisipasi kalau nanti yang 30 orang ditunjuk itu tidak bisa ikut. Ya bisa saja nanti diakalinya gitu. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus karena inklusif menjadi sasaran, ya mungkin bisa jadi nanti digantikan oleh temannya. Itu teknis ya. Tapi pada intinya memang diikutkan saja gitu. Walaupun agak repot nanti memandu dan sebagainya. Karena pada dasarnya di ruangan itu tidak boleh ada guru. Cukup ada proktor di depan laptop dan pengawas gitu kan, tidak boleh ada yang lain. Makanya saya tidak berbicara untuk yang berkebutuhan khusus tadi, tapi anak SD secara umum. Apakah anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas 4 sudah terbiasa mengoperasikan komputer, sudah terbiasa mengerjakan soal-soal yang langsung di komputer, sudah terbiasa mengisi soal yang tidak hanya berbentuk pilihan ganda dan itu di komputer mengetik. Nah, kalau belum berarti jangankan yang tadi berkebutuhan khusus, anak-anak yang normal pun, maaf sekali, itu ya mungkin dari sekarang sudah mulai dibiasakan Bapak Ibu untuk mengenal pemanfaatan teknologi, terutama komputer untuk pembelajaran. Termasuk yang tadi Bu Ros sampaikan, kebiasaan kita itu siapa ya? Anak-anak atau gurunya, atau jangan gurunya juga. Ketika memanfaatkan fasilitas text messaging, WhatsApp atau yang lainnya itu cenderung sering menyingkat-nyingkat kata, dan itu siapa ya? Kalau saya sih insya Allah enggak gitu. Saya terbiasa dengan tulisan-tulisan yang detail informasinya supaya tidak ambigu diterima oleh orang lain. Artinya apa? Artinya ya pertama ya kitanya dulu lah biasakan untuk menulis kalau mengirim pesan yang jelas. Yang kedua anak-anak itu sama dibiasakan.
hal itu kan karena lebih karena kalau penulisan penyingkatan suku kata dan sebagainya itu kan karena kebiasaan ya, biasakan dari sekarang Bu anak-anak supaya tidak begitu gitu. Apalagi pada forum-forum yang resmi ya, AN ini ya resmi gitu kan, yang nanti akan dinilai ya, mungkin apalagi itu bahwa dalam keseharian pun ya kita biasakan anak-anak untuk berkomunikasi dengan kaidah-kaidah standar bahasa yang baik gitu. Jadi itu jawaban Bu ya. Jadi itu menjawab yang kedua. Jadi bagaimana ketika nanti ada pertanyaan uraian pada AKM yang nanti anak jawabannya singkat-singkat, berpengaruh nggak? Ya sebisa mungkin dari sekarang hal pertama antisipasi yang kita lakukan sebisa mungkin kita berikan pembiasaan pada anak, dan itu memang keilmuan juga, keilmuan bahasa gitu kan, bahwa ya tidak seharusnya seperti itu. Yang ketiga, ya saya sepakat kalau Bapak Ibu sudah mulai mengarahkan proses pembelajarannya mengarah pada literasi dan numerasi lagi dan lagi. Sebenarnya orientasi kita bukan pada AKM, tapi memang itulah tuntutan pembelajaran yang harus kita laksanakan saat ini gitu. Bahwa secara khusus menyiapkan AKM dengan tidak membeli buku khusus, dengan tidak bimbel ya tinggal saya bilang tadi. Pertama, proses pembelajarannya diperbaiki dengan menerapkan model pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kedua, bisa memanfaatkan modul karena sedang pandemi, modul literasi numerasi yang disediakan tadi gitu kan. Yang ketiga, ketika melaksanakan penilaian harian setelah akhir subtema atau akhir tema, biasakan soal yang kita buat itu soal-soal yang mengarah pada bentuk soal KM dengan 5 bentuk tadi: PG, PG kompleks, uraian isian singkat, menjodohkan uraian, dan juga pertama tadi konteksnya tentang sosial budaya, tentang sains. Biasakan soal yang kita buat mengarah ke sana. Yang kedua, tadi dibiasakan selalu ada stimulusnya di awal, bentuk teks itu kan, lalu bentuk, selalu seperti itu. Nah itu upaya kita dalam rangka menyiapkan anak. Selain tadi membiasakan anak mengenal komputer. Makanya Pak Sekvis kemarin alhamdulillah kami di Sekolah Resmi berhasil, alhamdulillah ya, artinya dalam persentase tertentu kami menganggap alhamdulillah sudah bisa berhasil melaksanakan kegiatan KSN berbasis dalam jaringan. Orientasinya lebih kepada mengenalkan peserta didik sebenarnya siap untuk menghadapi AKM. Itu barangkali Bu Ros ya tanggapan saya. Oke. Terima kasih. Yang menyimak di YouTube, jika ada yang tanyakan silakan diketik di chat room, nanti kita bacakan pertanyaannya untuk yang di YouTube. Sambil menunggu ada yang angkat tangan bertanya atau menyampaikan informasi, mungkin enggak Pak Sekdis, barangkali ada yang bersampaikan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya saya ketika mendapat informasi awal adanya kebijakan Merdeka Belajar, saya terus terang saja mencari filosofinya apa dari Merdeka Belajar. Kemudian saya buka teori tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa salah satu tokoh pendidikan kritis itu ya Freire ya, Paulo Freire. Nah, Freire ini dia menyebut bahwa pendidikan ini ada pengetahuan yang kemudian dipaksakan pada siswa, sehingga Freire mengistilahkannya ada pendidikan kaum tertindas. Nah, kita nggak sadar sebenarnya sebagai guru, sebagai pendidik saat ini, termasuk kami yang ada di Dinas Pendidikan ini, lebih sifat memaksa. Artinya pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan itu memaksa, harus belajar ini, anak harus belajar ini, gitu ya. Jadi ini artinya kita nggak sadar bahwa kita ini sedang menjadi penindas. Nah, akibatnya adalah inovasi, kreativitas siswa ini nggak tumbuh. Nah, maka saya coba sambungkan benang merahnya bahwa inilah sebenarnya hakikatnya dari belajar itu adalah proses, bukan pada hasil. Nah, kemudian adanya AKM ini sesuatu hal yang sangat baik, memberikan paradigma yang baik. Saya coba gambarkan hasil dari diskusi malam ini, ya, bahwa kalau tadi disampaikan asesmen nasional itu ada 3 poin ya. Nah, jadi ada poin yang pertama itu kan berkaitan dengan yang berkaitan dengan AKM. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan survei karakter.
Nah, poin yang ketiga ini berkaitan dengan survei lingkungan. Nah, khusus yang berkaitan AKM, saya menangkap bahwa yang pertama, laporan AKM ini akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan. Jadi, tadi yang disampaikan Pak Yaya, Bu Ros, gitu ya, termasuk sampaikan Pak Edi, sebenarnya ini adalah mengukur pada guru itu sendiri, sampai mana akhirnya level kompetensi siswa yang dicapai adalah bagian dari keberhasilan kompetensi yang menjadi targetnya guru tersebut gitu. Karena yang diukurnya adalah kompetensi dasar, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi ini secara tidak langsung sebenarnya mengukur kompetensi guru tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena hasil antar tahun ini nanti akan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan gitu. Nah, ini tidak bersifat individual tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, tidak ada nilai, tidak ada skor minimum. Ya, jadi ketika nanti anak itu katakan diberi tadi literasi, yang dimaksud literasi bukan hanya pada bahasa Indonesia, betul. Katakan pada pelajaran IPS, ada teks yang kemudian anak tidak bisa menjawab, maka pertanyaannya akan ada tersedia di sistem tadi. Pertanyaan menurun, jadi ada pada level yang diturunkan gitu. Terus sampai akhirnya tidak terjawab lagi sampai level yang paling rendah. Sehingga nanti akan menunjukkan level kompetensi cakap atau mahirnya di mana. Begitupun ketika dia anak itu menjawab, dia pada level mana sih sampai tingkat tinggi ini. Artinya itu tadi menggambarkan sebenarnya pada level kompetensi gurunya juga gitu. Jadi keseriusan guru sudah tidak lagi main-main, bukan hanya sekedar memberikan teks, kemudian memberikan tugas. Ini sudah tidak cocok lagi, karena di sini adalah pada bagaimana pembiasaan anak dalam literasi membaca maupun numerasi. Numerasi juga bukan hanya di matematika, mungkin di pelajaran yang lainnya juga ada numerasi, ya. Jadi ada yang menggunakan angka-angka pasti ada gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi sudah jelaskan, betul tidak ada pelatihan guru terkait persiapan KKM, gitu ya. Jadi AKM tidak secara pelatihan khusus karena AKM ini memotret kompetensi kecakapan itu, di mana life skill-nya ini kita potret sehingga tidak dapat di-drill atau diajarkan melalui bimbel. Nggak perlu anak ke bimbel gitu, karena ini kan pada mengukur asesmen kan berarti mengukur pada kompetensi yang dia kuasai. Karena itu fokus ini lebih guru pada penguatannya ini adalah bagaimana saat menindaklanjuti hasil AKM tadi. Jadi bukan hanya pada persiapan AKM-nya, kemudian sudah proses sudah selesai sudah saja, tapi bagaimana menindaklanjuti hasil AKM sehingga nanti ada punya makna, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran, serta penguatan kapasitas guru dalam melakukan pelayanan, serta merancang asesmen yang berkualitas. Tentu kami, pemerintah daerah juga akan melihat, oh ternyata dari hasil asesmennya, di satuan pendidikan mana yang masih lemah, dan itu ada menjadi sasaran prioritas untuk kita berikan pendampingan. Gitu. Nah, yang keempat tentunya, di sini bicara refleksi. Sehingga AKM ini dalam pembelajaran ini diharapkan guru-guru ini menerapkan teaching at the right level. Artinya dia mengajar pada level yang benar, pada tingkat yang tepat gitu. Jadi tidak lagi hanya kompetensinya ya tadi kompetensi di kelas 1, 2, 3, 4, kemudian yang diukurnya kenapa di kelas 5 kan artinya di kelas 5 ini nanti ada kesempatan perbaikan ketika masuk di kelas 6. Artinya kenapa tidak di kelas 6 saja AKM, karena memang tidak mengukur kemampuan individu, ini bukan ujian gitu. Jadi hasil pembelajarannya yang diajarkan oleh guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, lalu di AKM, di assessment di kelas 5. Ketika kemudian hasilnya masih rendah berarti
guru kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu mesti diskusi untuk perbaikan berikutnya apa yang salah, dan guru kelas 6 itu nanti akan memperbaiki kompetensi yang memang dari sisi literasi dan numerasi belum dikuasai anaknya. Nah, harapannya tentu laporan satuan pendidikan tentang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ada tindak lanjut dari manajemen satuan pendidikan. Berarti kalau bicara manajemen, kepala sekolahnya nggak boleh diam. Kepala sekolah mesti melakukan evaluasi terhadap hasil dari AKM yang dilakukan, ya, baik itu AKM-nya adalah AKM nasionalnya maupun tadi sudah dijelaskan bahwa ada juga yang namanya AKM kelas, artinya bagaimana kompetensi-kompetensi yang dilakukan di masing-masing kelas, ya, sehingga nanti harapannya ya, ini dapat mendorong terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Ya. Nah, kami percaya Bapak dan Ibu semuanya itu bisa lah ya. Pandeglang ini kan saya kira memiliki potensi yang luar biasa, dan saya yakin dengan kehebatan Bapak dan Ibu guru, ya, Bapak dan Ibu kepala sekolah, para pengawas, ini menunjukkan adalah keseriusan bahwa Pandeglang bisa meningkat mutu pendidikan, baik mutu pendidikan di satuan pendidikannya maupun mutu pendidikan di berbagai wilayah-wilayah, baik wilayah utara, wilayah tengah, wilayah barat maupun wilayah selatan. Insya Allah itu akan terwujud. Ya, demikian Pak Edi. Terima kasih Pak Sekdes, Bapak Ibu, demikian luar biasa penguatan penegasannya semakin mencerahkan itu Pak Sekdes gitu ya bagi kami berikan AKM ini. Masih ada waktu mungkin Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya bacakan chat dulu ya, ada yang bertanya di ruang chat, Ibu Tini Swatini. Ini katanya anak-anak mulai dibiasakan untuk menggunakan komputer. Anak-anak saja dalam satu kelas itu hanya ada 3 orang yang memiliki komputer masa pandemi seperti ini. Bagaimana menyikapinya? Ya, barangkali tadi ya, upaya apa yang kita lakukan dalam menyiapkan anak supaya siap AKM, diantaranya kan membiasakan anak supaya adaptif terhadap teknologi komputer. Itu kan seperti itu diantaranya. Faktanya yang disampaikan Bu Tini tadi bahwa kenyataannya ketersediaan perangkat komputer itu juga tidak mencukupi gitu ya. Gambarnya tadi satu kelas hanya itu pun alhamdulillah pas series tiga orang juga ada gitu ya. Bahkan di sekolah lain mungkin ada yang sama sekali tidak memiliki. Gitu. Ya mungkin kalau bagaimana upaya kita membiasakan anak supaya adaptif komputer, masing-masing punya pola dan cara tersendiri, silahkan gitu ya. Karena tidak bisa digeneralisasi harus mengikuti satu pola yang sama, sementara perangkatnya juga terbatas. Paling tidak kalaupun hanya ada satu bergantian mungkin atau gimana lah caranya gitu. Saya meyakini karena situasi kita berbeda, kondisi kita berbeda, yang pasti arahnya bagaimana anak terbiasa adaptasi terhadap teknologi. Dalam hal ini secara konkret, anak-anak terbiasa menggunakan laptop atau komputer lah. Perkara keterbatasan dan sebagainya secara teknis bisa bergantian mungkin gitu kan ya, Bapak dan Ibu. Karena kalau orientasinya pada AKM masih lama sebetulnya kan, bulan September masih banyak. Kalau cuma 3 mungkin dalam sepekan gantian berapa orang juga mungkin semakin hari anak semakin terbiasa. Itu secara teknis realnya. Ini itu pemikiran saya gitu ya. Pemikiran lainnya ya sangat relatif karena masing-masing kita punya pola tersendiri di lingkungan masing-masing. Itu barangkali itu komentar saya untuk Bu Tini ya tentang ketersediaan perangkat yang terbatas tadi, dan itu faktual memang. Ibu alhamdulillah ada 3, sekolah yang lain ada yang sama sekali tidak. Yang pasti saya juga ingin memperkuat tadi Pak Sekis ya secara keilmuan statistik ya. Statistik bahwa memang betul ini kan pendekatannya sampling, diambil 30 sedik, tapi ya ini akan mengeneralisasi kesimpulannya untuk semua aktivitas yang berlangsung di satuan pendidikan itu. Jadi memang ini secara statistik juga nanti, itulah kenapa ada sampling, karena supaya kesimpulan yang diambil juga itu menggambarkan keadaan sebetulnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, itu kan cuma 30 orang itu kan ya. Kenapa jadi kesimpulannya sekolah saya pembelajarannya kurang baik, satu sekolah gitu. Pada siswa sekolah saya ada 400 orang. Ya memang ini pendekatan statistik yang digunakan. Saya kira bagi Bapak Ibu yang pernah belajar statistik tahu betul bagaimana mekanisme pengambilan kesimpulan secara statistik. Iya. Jadi jangan khawatir dari 30 orang itu memang akan menggambarkan keseluruhan gitu. Baik Bapak Ibu mengingat waktu gitu ya. Saya coba periksa satu kali lagi apakah ada yang bertanya lagi. Tidak ada. Lalu di Facebook, di YouTube juga saya cek. Kalau tidak ada yang bertanya pun tidak ada. Ada Bu Nunung yang memberikan penguatan-penguatan, itu informasinya.
Bu Nung menyampaikan bahwa di YouTube ya, guru harus mulai mengubah gaya mengajar dari ketuntasan materi ke kemampuan aplikasi materi, dan ini butuh kerjasama semua guru, bukan tanggung jawab guru kelas tinggi saja. Betul Pak Sekdes ya, tadi sampaikan bahwa ini kan tidak hanya tanggung jawab guru kelas 4 atau 5 saja, tapi kan anak itu rangkaian dari kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 6. Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena memang ini berkaitan dengan waktu, gitu ya, sudah 21.47. Saya juga tidak bisa membuat kesimpulan karena catatannya mungkin sudah Bapak Ibu catat masing-masing, termasuk Pak Sekdes juga sudah memberikan catatan khusus rangkuman dari apa yang kita diskusikan. Intinya adalah Bapak Ibu, poin yang sampaikan udah saya mengatakan take it easy, santai saja tentang AKM ini, tidak perlu ada kekhawatiran yang luar biasa gitu kan ya. Berbeda dengan UN yang memang akan meluluskan, takut anak nggak lulus, sehingga ada praktek-praktek kotor yang kita lakukan membantu anak dan sebagainya karena takut nggak lulus. Nah sekarang biarkan bahwa perkara nanti feedbacknya akan kembali ke kita, ya itulah hakikat dari AKM itu sendiri, karena AKM ini akan dikembalikan pada satuan pendidikan, kepada para guru-guru, bukan untuk bahan Kementerian Pendidikan, akan dikembalikan ke sekolah dalam bentuk raport itu kan nanti, supaya nanti sekolah juga bisa bercermin gitu dan memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi santai seperti itu. Baik, luar biasa Bapak Ibu, sesi diskusi kita malam ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Sekdis, Bapak Ibu lainnya tadi hadir buntin mungkin sudah keluar ya, ada kepentingan. Ya, Pak Jaya juga yang luar biasa berapi-api itu memberikan pemikirannya tentang ini, luar biasa Pak, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang lain juga terima kasih gitu ya. Dan ya tentunya saya selaku host yang memfasilitasi pertemuan hari ini juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu atas sedianya. Mohon maaf, kita akhiri sesi diskusi kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.